Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya, panitia, mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sih guys, niatnya cuma begini doang. Gitu ya, ternyata beneran. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Salam jumpa, salam rindu, salam kangen untuk yang sering bolak-balik ke sini. Jangan lupa pencet tombol like, kemudian di-share apabila penting. Dan untuk kalian yang baru pertama kali datang atau pertama kali nonton video ini, salam kenal, selamat datang, saya Tulus. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Oke, yang pendek, yang panjang boleh di skip. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali saja untuk semuanya. Di kesempatan siang hari ini edisi ke Kamis 18 November 2018. Nih kalau live-nya menyebutkan tanggal, ini berarti kontennya fresh, kontennya baru dibuat ya. Kalau ndak nyebutin tanggal mungkin bisa ke konten kemarin atau 2 hari yang lalu atau yang intinya tidak fresh, tidak hari itu bikinnya. Jadi kalau ndak menyebutkan tanggal ya berarti kontennya konten lama gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Mas Tulus mengaturkan terima kasih banyak untuk supportnya sampai detik ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kemudahan juga untuk kalian semua, diberi kepercayaan juga, dan alhamdulillah untuk sedekah bumi sudah bertambah lagi menjadi Rp300.000 tambahannya. Berarti rekening donasi untuk sedekah bumi itu jumlahnya sudah di Rp4.250.000 ya, Rp4.250.000. Teman-teman, saya minta maaf kalau misalnya mungkin di video ini akan banyak suara anak-anak ataupun suara dak-dok karena di sebelah itu lagi ngerehab rumah. Sebetulnya memang sengaja kemarin bikin vlog itu, kemarin kan vlog yang lama ya. Vlog kemarin itu vlog 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu. Jadi sengaja karena tahu kalau di rumahnya sedang ada perbaikan. Cuman kalau saya nggak syuting hari ini nggak akan ada konten. Jadi terpaksa harus syuting, tetap syuting, memberikan ya konten buat kalian yang lagi nonton. Takutnya nungguin kan, kalian tuh kangen terus sama aku kan, rindu terus gitu loh sama semoknya aku itu. Pede banget. Jadi kalau misalnya ada suara yang enggak, Mas Tulus minta maaf ya. Update terakhir untuk rekening donasi sudah di Rp4.250.000 teman-teman. Dan alhamdulillah hamba Allah juga kemarin ada yang nambahin nasi box, dan alhamdulillah nasi box sudah lengkap di 500 nasi box untuk bulan ini ya. Sudah di 5 juta rupiah, bahkan masih ada sisa 1 juta sekian. Alhamdulillah. Iya.
Kurang lebih sisanya ada 1 juta untuk bulan depan lagi. Nah teman-teman, inilah hebatnya subscriberku. Subscribernya Big Tulus Official itu tinggal dikode dikit aja, wah mereka tuh langsung jebret. Walaupun di sisi lain banyak yang bukan tidak suka, tapi mereka mengkritik kenapa sih harus sedekah, tapi di sisi lain mereka terus malah semakin ingin bersedekah dengan adanya orang-orang yang tidak menyukai ada konten sedekahnya itu, ada yang kurang suka atau kurang nyaman dengan konten itu, tapi justru makin banyak yang sedekah ya. Termasuk nasi box sudah cukup di 500 nasi box di bulan ini, jadi masih ada sisa buat bulan depan lagi. Teman-teman kalau masih mau nambahin boleh, masih ditunggu ya. Kemudian update lagi, ada hamba Allah yang nambahin Al-Quran kemarin 3 buah. Terima kasih banyak, masih Mas Tulus simpen. Pokoknya sementara sih Al-Quran Mas Tulus tutup dulu, tapi kalau ada yang nambahin ya tetap tak terima, catat aja, tak masukin ke simpenan ya. Kemudian untuk sedekah masjid juga kita sudah terkumpul di 1.500, kemudian yang transfer kemarin 200.000 dan juga tambah lagi 100.000 rupiah. Jadi totalnya di 1.800.000 rupiah untuk sedekah masjid ya. Sedekah bumi di 4.250.000 rupiah. Nah teman-teman yang masih ingin membantu monggo kerso, silahkan. Sekali lagi ini tidak ada paksaan, seikhlasnya kalian, seberapapun jumlahnya nggih monggo. Jadi kalau yang mau sedekah untuk nasi box itu minimal 10.000, maksimal unlimited. Untuk masjid nggih monggo, terserah Mas Tulus, nggak ada batasan. Kemudian untuk sedekah bumi juga silahkan, nggak ada batasan. Nah teman-teman yang mau bantu sedekah, gimana caranya Mas Tulus? Kalau sedekah bumi silahkan klik kolom komentar. Biasanya Mas Tulus taruh komentar soal nomor rekening DBS yang kita pakai untuk sedekah bumi itu di nominal paling atas. Di komentar paling atas Mas Tulus pin. Kemudian untuk yang mau nambahin untuk masjid dan juga untuk nasi box, silahkan klik kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Silahkan transfer sesuai dengan yang dianjurkan. Masjid sedekah bumi non unlimited, minimum maksimumnya. Kemudian kalau untuk nasi box itu minimal 10.000, maksimalnya unlimited. Silahkan teman-teman yang mau berpartisipasi ikut membantu juga masih Mas Tulus tunggu ya. Oke. Aku pengen bahas ini tapi sesuatu yang mungkin saja banyak yang agak bertanda kutip. Apa sih yang mau dibahas Mas Tulus? Soal kelebihan, negatif dan juga positifnya gerhana bulan. Gerhana bulan besok itu ternyata terjadinya di siang hari teman-teman. Jadi gerhananya itu terjadi siang hari, dan di tanggal 19 besok itu gerhananya itu terjadi gerhana bulan yang paling lama sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah ada gerhana bulan, itu besok gerhana yang paling panjang atau paling lama. Cek ya sebentar ya. Aku cek dulu biar aku lebih update. Tuh, gerhana bulan 19 November 2021. Dan menurut pihak BMKG, ini adalah gerhana bulan terlama yang terjadi selama atau sepanjang sejarah. Dan ini akan terjadi selama 3 jam lebih 28 menit di wilayah Indonesia. Dan ini bisa disaksikan di berbagai wilayah, tetapi gue tuh kalau lagi syuting tiba-tiba ada motor lewat, rasanya pengen gue garot gitu ya. Nah sayangnya adalah di beberapa wilayah itu ada yang hanya beberapa jam saja, tidak semua wilayah, tetapi bisa dinikmati di semua wilayah ya. Dan sebentar. Oh, ada yang dari sore sampai ke malam hari juga teman-teman. Jadi ada yang dari sore ke malam hari, ada yang jadi tergantung waktunya, tergantung wilayahnya ya saudaraku. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi besok itu ada keistimewaan tertentu tentang gerhana bulan terlama sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia khususnya. Selebihnya ini bisa dinikmati di luar negeri atau tidak, Mas Tulus kurang memahami. Tapi yang Mas Tulus tahu adalah gerhana bulan besok tanggal 19 itu terjadi yang paling lama sepanjang sejarah. Nah, banyak yang nanya, Mas Tulus, dalam dunia spiritual, dalam dunia magic atau magis, dalam dunia gaib, sebetulnya apa sih negatifnya gerhana bulan itu? Karena setelah Mas Tulus telisik, jadi tanggal 19 besok itu mendekati bulan purnama, teman-teman. Jadi sebentar ya.
Aku tuh harus menyimak supaya aku paham. Coba aku cek dulu ya. Kemarin sih aku udah cek, udah screenshot. Jadi ketika teman-teman bilang ada negatif ada positifnya enggak, bahkan ada salah satu subscriber yang bilang ke aku gini, Tulus, besok tanggal 19 itu ketika ada gerhana bulan itu bagus banget buat memperkuat kekuatan kamu. Aku nanya dong, kekuatan apa? Jadi aku tuh nggak ngerti. Nah, karena bentar guys. Oke. Jadi intinya seperti itu. Menurut info yang aku dapat, ini kalau aku salah aku mohon diklarifikasi ya. Teman-teman yang memang masih mengikat soal tanggal Jawa. Temanku itu dari Bali juga menyampaikan, Tulus, ada positif ada negatifnya pasti ya soal tanggal 19 besok November itu. Kenapa? Karena ada gerhana bulan. Kemudian kalau dalam hitungan bulan, tanggalan bulan atau tanggalan Jawa atau tanggalan tradisional, dekat di tanggal 19 itu adalah mendekati bulan purnama atau pas bulan purnamanya aku juga nggak tahu. Jadi di vlog sebelumnya Mas Tulus pernah membahas soal ini, soal negatif positifnya gerhana bulan, negatif positifnya bulan purnama. Bahkan ada salah satu subscriber yang bilang, Tulus, besok itu tanggal 19 pas bulan purnama, bagus buat kamu nambah kekuatan. Pertanyaanku adalah, tambah kekuatan apa? Aku kayak dukun, Rek. Jangan sembarangan ya. Aku nggak ngerti caranya menyerap kekuatan, menyerap apa tuh namanya? Bulan purnama gimana caranya sih? Ada yang tahu? Aku juga nggak tahu soalnya. Nah, oke, kita angkat segi positifnya dulu ya teman-teman. Segi positif dari gerhana bulan besok dan juga dari segi positif. Kemudian ini dari segi pandang macam-macam ya. Dari segi pandang keilmuan, dari segi pandang magic, dari segi pandang supernatural. Positifnya apa sebetulnya? Yes, seperti yang Mas Tulus pernah bahas di video sebelumnya, video yang sudah sangat lama sekali tentang bulan purnama. Sebetulnya memang betul, bulan purnama, gerhana bulan itu selalu ada positif dan negatifnya. Kalau jawaban itu saya acungi jempol, betul. Ya, dalam dunia magic, dalam dunia keilmuan, dalam dunia kebatinan, memang bulan purnama itu bagi sebagian orang yang mengetahui dan yang menjalani tertentu, itu pasti ada sesuatu yang di atas mereka, di atas itu. Jadi akan ada sebagian orang yang memanfaatkan itu. Katanya ada negatif dan positifnya kan. Nah, dari segi pandangku juga sama. Positifnya adalah sebetulnya ketika ada bulan purnama bertepatan juga dengan yang namanya gerhana bulan, ini sangat bagus untuk merecharge sebuah energi yang memang mereka tuh bisa mendapatkan energi dari situ. Tapi ketika aku dibilang kamu harus ngisi energi Tulus di tanggal ini karena bagus pas malam bulan purnama, justru itu yang aku bingung gimana caranya nge-recharge gitu loh. Gimana caranya ngisi ulang. Kalau misalnya aku tuh adalah salah satu orang yang terbuat dari elemen yang bisa mengisi baterai gara-gara tenaga surya, mungkin aku akan bisa. Cuman aku jujur aku nggak tahu. Tetapi memang dari ilmu kebatinan saya pernah tahu dan saya mengetahui bahwa biasanya di bulan purnama itu dari berbagai macam jenis orang, bahkan jin yang memiliki kelebihan untuk mengisi dirinya, mengisi kekuatannya dengan adanya yang namanya bulan purnama. Apalagi plus sama gerhana bulan, entah siang entah malam hari, mereka semua berlomba-lomba karena terkadang di alam gaib itu ada perputarannya. Kita siang, mereka justru malam. Apalagi ini ada kemungkinan terjadi juga di siang hari atau di posisi masih terang, bukan posisi malam. Dan ini juga lumayan ya menguntungkan bagi yang tahu, menguntungkan bagi yang bisa menerima energi positif, tapi itu juga menguntungkan juga buat yang negatif. Nah, ini jeleknya. Sebetulnya positifnya adalah ya ini akan ada beberapa hal baik yang memang sedang di-recharge di bumi ini, termasuk beberapa titik di beberapa poros dunia. Bukannya di Indonesia sih menurut aku ya. Jadi ada beberapa titik yang sedang diproses, yang sedang dinetralkan dengan adanya namanya gerhana bulan, kemudian bulan purnama tadi. Kemudian hal positif lainnya adalah bagi orang-orang tertentu yang memiliki agama tertentu, mungkin bisa mengibaratkan kalau bulan purnama itu juga baik. Maaf, aku nggak tahu dari segi agama apa, tetapi aku pernah mendengar bisik-bisik dari Eyang kalau bulan purnama itu menurut Eyang Lukito bisa dipakai untuk mandi. Jadi lebih ke untuk kalau memang untuk sesuatu yang positif, sebenarnya lebih ke untuk sesuatu yang untuk
kecantikan atau ketampanan atau kepengasihan lah istilahnya begitu. Jadi kalau kelebihan dari bulan purnama sendiri plus gerhana bulan di tahun ini itu sebetulnya sangat banyak sekali energi positifnya, yaitu untuk pengasihan badan, untuk ketampanan, kecantikan. Jadi ketika yang bisa melakukan itu dengan ya I don't know lah ya, dengan cara apa, mungkin ritual dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Yang Lukito sendiri pernah mengatakan, jadi aku tuh sering banget mandi. Aku kan tanya ya, yang kulitnya itu putih, yang itu sudah tua, yang Lukito tuh sudah tua. Tetapi dengan kulit yang masih sangat kencang, tapi tetap cantik, terus kulitnya tuh kayak bercahaya gitu loh guys. Aku iseng nanya, yang aku tuh muka aku kok ngeflek hitam ya, yang piye yang kok bisa putih kayak yang itu gimana? Jawaban dia adalah sering-sering mandi bulan purnama. Lah aku ki bingung, bulan purnama tah banyu ikut tinggo mandi rek. Jadi agak-agak ya kalau buat aku, karena aku sendiri kan seperti halnya manusia biasa ya nggak memahami. Jadi energi positifnya itu termasuk berbagai macam segi yang akan dinetralkan dari energi positif dari si gerhana tadi. Gerhana bulan ini akan ada energi positifnya, positif sekali. Kemudian energi yang sangat baik, saya merasakan betul energi positifnya, dan itu baik dan itu bisa diterima oleh kalangan tertentu. Teman-teman yang mungkin punya kelebihan khusus tetapi di jalur yang betul, di jalur yang benar. Maaf, bukan berarti saya mengatakan ini bukan untuk orang yang ilmu hitam dan sebagainya, tidak. Tetapi orang-orang yang memiliki kelebihan tetapi di jalur yang benar, di jalur yang sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Agak susah sih jelasinnya, tapi intinya itulah ya. Jadi teman-teman yang memiliki kelebihan tetapi memang dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, saya rasa akan merasakan yang namanya energi baik dari si gerhana dan juga si bulan purnama ini. Jadi ada banyak hal yang memang harus kita pelajari, ada banyak hal yang harus kita tahu bahwa memang hal positif ini sangat-sangat baik. Apa saja Mas Tulus yang mereka recharge, termasuk beberapa tempat yang ada di Indonesia ini kan banyak kerajaan-kerajaan, kemudian ada beberapa tempat juga yang memang tempat-tempat keramat. Terus ada juga benda-benda keramat peninggalan kerajaan pada masa dulu. Kemudian ada kerajaan-kerajaan gaib juga yang mendapatkan energi positif dari si bulan purnama ini plus gerhana bulan. Jadi ini lumayan positif buat mereka. Istilah kata tuh kalau orang ibarat kata abis panas-panasan, badannya panas ya kan, banyak penyakit, tapi dikasih minum air yang dingin jadi langsung nyes di badan. Rasanya kayak ya mendinginkan sesuatu, menyamankan sesuatu. Kemudian dari segi nyatanya adalah ya nggak, mungkin jenengan akan berpikir nggak nyambung, tetapi poros yang akan segera diluruskan berbagai macam segi ini adalah antaranya musibah yang sedang terjadi, insya Allah akan sedikit bisa dinetralisir dengan adanya ini. Jadi ada beberapa hal yang sedang dipositifkan. Bulan ini terjadinya seperti itu. Kemudian beberapa titik-titik yang salah, termasuk pemerintahan, termasuk banyaknya orang yang begini begitu. Jadi positifnya itu bisa menghancurkan negatifnya. Tetapi sayangnya juga ada negatifnya. Negatifnya kita bahas nanti. Selain itu beberapa poros-poros yang salah, termasuk dari segi pemerintahan tadi. Kemudian hal-hal yang mungkin Mbah Dajjal itu menciptakan makhluk lain, ini itu virus dan lain sebagainya. Ini coba untuk dinetralisir dengan ini. Jadi hal positifnya adalah yaitu, jadi saudara-saudaraku yang mungkin punya agama tertentu, yang keyakinan tertentu, yang bisa meyakini bahwa bulan purnama itu bulan yang baik, saya rasa tidak ada salah. Dan memang saya melihat betul, setiap bulan purnama saya melihat sesuatu yang baik dan juga tidak baik. Tetapi kalau di bulan ini, di tahun ini, di tanggal 19 besok, alhamdulillah saya melihat sangat positif sekali. Karena secara pribadi saya merasakan energi yang dingin, yang adem, yang enak masuk ke badan. Jadi rasanya tuh kayak enak aja gitu ya. Kemudian itu dari energi positifnya. Jadi teman-teman yang memiliki keyakinan tertentu, yang mungkin sedang melakukan kegiatan baik, atau mungkin bisa begini, misalnya jenengan itu lagi ngaji atau memang lagi menjalani sesuatu, entah itu zikir, tapi bukan amalan ya teman-teman. Jadi maksudnya menjalani sesuatu untuk menenangkan diri, tirakat. Tirakat dalam arti di sini adalah dengan beribadah. Ya mungkin dengan cara agama masing-masing ya. Tapi kalau misalnya jenengan melakukan itu yang tadinya di dalam rumah, kalau pas lagi gerhana bulan, boleh kali zikir sambil depan rumah, sambil duduk ya kan, sambil zikir, doa, minta sama Allah. Kemudian kita sambil kayak seakan-akan itu ya anggaplah kita tuh sedang menyerap energi dengan berzikir tadi. Jadi sebetulnya hal itu bagus. Jadi nanti malam, besok malam itu teman-teman yang mau mungkin berzikir, kemudian itu sangat dianjurkan banget. Secara Islam juga dibolehkan ya. Secara Islam dibolehkan. Dan bagi saya yang sedikit mengerti dunia spiritual, sebetulnya itu juga hal baik kok. Karena ada energi baik, ada sesuatu yang baik yang akan kita serap di situ. Dan insya Allah sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi hal negatifnya adalah, kita bahas hal negatifnya, bagi orang-orang yang punya ilmu hitam, kemudian
punya kelebihan untuk sesuatu yang nggak baik, juga sangat dimungkinkan bisa bertambah di gerhana bulan 19 November besok, di bulan purnama ini. Kenapa seperti itu? Jadi begini teman-teman, pernah mendengar posisi ketika kita pakai juicer ketika buah kita masukkan akan ada sari, kemudian ada ampas. Nah, ampas yang keluar inilah ampas yang negatif. Nah, negatif ini bisa dimanfaatkan sama bangsa jin yang yang tidak bagus, kemudian yang punya ilmu hitam atau ilmu yang tidak bagus, ilmu yang dimanfaatkan untuk menyakiti orang, entah itu santet, guna-guna, gendam, pesugihan, termasuk ilmu kebal dan lain sebagainya, itu juga bisa di recharge ketika itu. Jadi mereka mengkonsumsi atau mereka menyerap energi yang negatif yang dari sampahnya tadi. Kan Mas Tulus bilang dari awal, dari video yang jauh udah lama banget, gerhana bulan ataupun bulan purnama itu sebetulnya ada dua hal, negatif dan positifnya. Walaupun di bulan ini atau di tahun ini saya melihat gerhana bulan besok itu alhamdulillah adalah sesuatu yang positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Tetapi sekali lagi, karena ada dua hal di segi itu, jadi banyak orang yang bisa memanfaatkan hal negatifnya juga, termasuk untuk energi yang tidak bagus, untuk ilmu yang salah, kemudian ilmu hitam, santet, guna-guna, gendam dan lain sebagainya, itu sangat bisa di-recharge di situ. Kemudian kalau kalian punya benda-benda gaib ya, kalau saran Mas Tulus sih gini, benda-benda gaib yang baik itu seharusnya tidak perlu di-recharge, tidak perlu tidak perlu dilakukan ritual apa-apa, tapi karena ketika bulan purnama mereka tuh sudah otomatis mendapatkan energi baiknya. Ketika benda tadi adalah benda yang positif. Emang ada Mas Tulus jimat yang positif? Maksud saya adalah benda yang positif, yang memang dijadikan sebagai media leluhur kita untuk tumbal dalam arti yang sebenarnya untuk bumi kita, supaya lebih maksimal, supaya lebih aktif, supaya lebih bagus, supaya lebih baik. Dan itu terjadi di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri kalau kita tuh punya kerajaan gaib, kita tuh punya kerajaan di masa lalu yang punya gaman, punya senjata di masa lalu yang memang energinya menurut saya positif. Nah, hal-hal yang positif ini justru seharusnya tidak perlu dikeluarkan, nggak perlu dikeliatin, nggak perlu dikenain cahaya bulan. Nah, tetapi jeleknya adalah ketika untuk hal yang negatif, entah itu senjata untuk sesuatu yang isinya khodam yang jelek, harus dikeluarkan, karena hal yang jelek ini bukan menyebar dengan sendirinya, tapi harus ditarik sama si penggunanya. Ada mantranya, ada penggunaan tertentu yang bisa dimanfaatkan ini. Saya minta maaf kalau misalnya ada beberapa orang yang melakukan ritual untuk ini tapi justru tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, tapi saya harus mengatakan ini karena ya ini kebenaran, ini sesuatu yang harus dibuka, baik buruknya ketika bulan purnama, baik buruknya ketika gerhana bulan, semua harus kita buka. Jadi kalian yang memang memanfaatkan untuk sesuatu yang baik, alhamdulillah. Kalau sesuatu yang buruk ya mudah-mudahan mengerti. Kadangkala kamu melakukan sesuatu tapi kamu bingung, bener nggak sih yang aku lakuin ini? Aku mandiin kerisku pas di malam bulan purnama, sedangkan khodammu itu khodam hitam, khodam jelek. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi kayak ilmu kebal dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya bukan tipe orang yang menyukai yang namanya ilmu kebal, pengasihan, susuk dan lain sebagainya. Saya kurang suka dengan teknologi itu. Asik teknologi deh. Dengan IT itu aku kurang suka ya. Jadi hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa di-recharge bagi mereka untuk yang punya ilmu hitam, ilmu yang salah, ilmu yang memang berkhodam jin yang salah. Jadi itu sangat bisa untuk merecharge mereka. Jadi mereka tuh melakukan kegiatan, entah dia seakan-akan nyembah bulan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi energi negatifnya tadi juga dibuang sama si bulan, kemudian dimanfaatkan lagi sama mereka-mereka yang tidak mempunyai hati ketika menjalankan yang namanya ritual tertentu. Jadi untuk kegiatan baik bisa, untuk kegiatan buruknya bisa. Itu dari spiritual ya teman-teman. Dan dari segi cuaca, Mas Tulus juga melihat ada sesuatu yang negatif dari gerhana bulan ini. Dan kita sudah tahu ya, kalau gerhana bulan itu dari zaman kita masih umur berapa, aku mempelajari yang namanya pasang surut itu kelas 3 SD kalau tidak salah, atau kelas 4 SD di pelajaran IPA. Dan ternyata gerhana bulan itu sangat mempengaruhi yang namanya pasang surut. Dan kalian tahu, sampai detik ini banyak tempat-tempat yang biasanya dikunjungi sama yang namanya pasang surut, banjir rob, di tempatku juga sama. Banyak hal-hal yang tiba-tiba tuh kayak belum gerhana bulan aja udah ngeluap tidak sesuai dengan posisinya. Dan ini juga lumayan berbahaya ya teman-teman. Jadi hal negatifnya itu dia bisa mempengaruhi cuaca juga.
mempengaruhi cuaca untuk ya di sisi lain dinetralkan untuk sesuatu yang baik, tapi di sisi lain lagi ada sesuatu yang terpancing untuk menjadi jelek atau terpancing menjadi ya harus terjadi dengan kegiatan itu. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa terjadi termasuk bencana yang gini istilahnya begini, apakah gerhana bulan besok itu bisa mengakibatkan bencana? Ada kemungkinan mereka bisa menyebabkan bencana juga karena ada beberapa poros yang coba dinetralkan, tapi ada beberapa poros juga yang memang terpengaruh dengan itu. Ada negatif, ada positifnya. Jadi bisa kita jadikan bahan pegangan atau bahan wacana bahwa ya oke, dalam berbagai macam segi hidup ini memang ya betul semua manusia punya segi positif negatifnya. Ada hitam, ada putih, mereka tuh berdampingan selalu. Jadi tergantung dari diri kita. Makanya dianjurkan sekali bagi umat Islam kalau memang ada gerhana bulan, sholat gerhana, kemudian berzikir, kemudian tirakat dalam arti yang sesungguhnya, kemudian merenung, meminta ampun kepada Allah dan lain sebagainya. Dari segi Islam ya teman-teman. Nah mungkin dari segi agama kalian juga ada beberapa pilihan lain, alternatif lain yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi karena banyak hal positif dan juga negatif, alangkah baiknya ketika kegiatan yang namanya gerhana bulan tadi kita jadikan sebagai media atau kegiatan yang baik yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan. Itu juga sangat bagus, nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu, karena banyaknya pertanyaan daripada besok Mas Tulus bahas ini katanya telat lagi, Mas Tulus buatnya sekarang supaya besok bisa kita simak, apa maksudnya kita lihat betul atau tidak ya. Jadi seperti itu kurang lebih, secara spiritual ya seperti itu, secara negatifnya seperti itu, secara positifnya seperti itu, secara cuaca juga seperti itu. Jadi ada positif ada negatifnya. Saya sih berharap teman-teman bisa menyimak apa yang aku sampaikan ini dengan baik, dengan cara yang lebih netral, dengan apa namanya, dengan sisi ternetral yang kalian bisa, sehingga tidak ada sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh yang seharusnya saya terima ketika saya sudah tayangkan kontennya. Jadi teman-teman nilai dengan segi ternetralnya saja. Nah, untuk yang suka dan tidak suka saya juga tidak masalah, pro dan kontra juga nggak apa-apa. Teman-teman dari berbagai macam segi agama, kebudayaan, suku itu pasti sudah ya kadang-kadang beda sedikit, meleset sedikit, tapi kenyataannya sama ya. Itu yang saya tahu, itu yang saya pahami. Selebihnya saya kembalikan kepada kalian. Disimak boleh, dipercaya boleh, dilakukan boleh, yang baik-baik, yang jelek jangan, kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat aja. Kalau dianggap ramalan, dianggap salah, Mas Tulus yang dosa nggak apa-apa, yang penting kalian dapat manfaatnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih mau bantu sedekah nasi box dan juga sedekah masjid yang sudah Mas Tulus upload sebelumnya. Silakan klik kolom deskripsi. Kalau masjid dan juga sedekah bumi juga ada di kolom komentar di paling atas. Itu minimal nggak ada, maksimumnya nggak ada. Kemudian kalau untuk nasi box itu Rp10.000 per box, kemudian selebihnya unlimited. Dan alhamdulillah di akhir bulan November ini kita juga akan sedekah lagi 500 nasi box yang akan kita sedekahkan ke teman-teman di sekitar kita seperti biasa. Mudah-mudahan nanti anggotanya tetap sehat, tetap bisa bareng-bareng komplit untuk bagi nasi box lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Untuk yang baru, salam kenal, jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihubungkan tombol loncengnya juga, kemudian di share apabila penting. Yang sudah bolak-balik, suka nggak suka harus pencet tombol like ya. Terima kasih banyak. Mas Tulus doakan yang sedang sakit cepat sembuh, yang selagi susah rezeki semoga rezekinya melimpah, yang belum bekerja semoga cepat bekerja, yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat bertemu dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang memiliki hutang piutang seperti saya, hutangnya banyak, semoga Allah izinkan untuk lunas hutang piutangnya, amin. Dan juga untuk kalian yang sudah bekerja, semoga Allah berkahkan rezeki yang berkah barokah, digunakan untuk bersedekah juga. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga kalian semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, covid, fitnah, gangguan jin, bala, musibah, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kami, amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik, murah rezeki.